Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagramnya RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat, senang sekali rasanya. Hari ini saya Grisela Dita kembali hadir di podcast dokter kita. Tentunya Grisela gak sendiri dong ya. Hari ini spesial banget ini karena susah sekali ya ngatur jadwalnya, narik dokter untuk kesini tuh susah sekali dok, gitu ya? Jujur saja. Berarti sudah waiting list sejak tahun lalu. Aduh, Oke, di samping Grisel sudah ada Dr. Haji Irfan Nur Fauzi MKes. Beliau adalah Direktur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha damang dok? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Kelihatannya sih kalau misalnya Grisel lihat setiap hari itu dokter selalu penuh dengan semangat ya kan. Walaupun kayaknya aktivitasnya gitu ya. sangat sibuk. Dan ini juga akan berkaitan sama obrolan kita hari ini. Oke, siap. Hari ini kita akan membahas mengenai Hari Kesehatan Nasional 2024 tentunya. Yang sebetulnya diperingatinya kalau nggak salah tanggal 12 November. Setiap tanggal 12 November. Setiap tanggal 12 November. Tapi kita baru kebagian podcast. Hari Kamis sesuai jadwal podcast dokter kita. Nah, boleh untuk warga Cianjur nih yang punya pertanyaan terkait Hari Kesehatan Nasional ataupun juga tentang rumah sakit. Iya, boleh. Silahkan ya. Apapun lah. Mumpung ada loh di sini, mumpung ada direkturnya, langsung silahkan ya. Dituliskan saja di kolom komentar begitu. Oke dok, ngomong-ngomong soal Hari Kesehatan Nasional 2024 ini, tentu saja setiap tahunnya kan berbeda-beda ya temanya. Ya, Hari ini, tahun ini temanya apa dok? Ini ambil temanya gerak bersama, sehat bersama. Jadi Wow. ada dua kalimat kayak dua ajakan gitu, gerak bersama, sehat bersama. Gerak Jadi untuk tahun ini ya. Iya, keren banget. Ini sangat-sangat memotivasi ya, ya kayak lebih ke gerak bersama, sehat bersama. Ayo. Mungkin karena menterinya juga lagi senang olahraga ya. Iya, Pak kayaknya Menkes itu kalau tidak salah baru sebulan terakhir lah beliau ikut Berlin Marathon. Berlin Marathon. Dan dia full marathon. Biasa kita sebut Virgin Marathon karena dia 42 kilo lari. 42 kilo. Keren. Wow. 60 tahun loh Pak Budi. Pak Budi ya. Sadikin Itu BGS itu 60 tahun. keren sih. Itu harus dijadikan motivasi ya warga Cianjur ya. Dan harus dilatih ya. Kalau ujuk-ujuk mah. Nah iya nggak waduh, mungkin. repot. Iya betul kayak Nggak Pak selesai. Direktur. Iya betul. Pak Direktur juga Grisel lihat senang banget lari ini kayaknya. Ada lah. Jadi kalau ngonten makin semangat sih. Iya, itu kalau ada motivasi yang lain justru ini ya. Grisel juga. Kalau Grisel biasanya lari juga sih dok, tapi lari dari kenyataan. Itu ya. Jadi yang sehat nanti nggak apa-apa lah. Jantungnya mungkin mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan Tapi nggak terlalu stres ya. Iya, atau enggak lagi galau. Enggak galau ya. Jangan galau. Anti galau. Biasanya kalau misalnya lagi overthinking tuh enak banget untuk olahraga karena biasanya kan capek ya, Dok. Betul. Terus habis itu kita mendapatkan tuh jadi punya energi lebih. Iya. Kalau nggak salah ada apa sih dok? Jadi tubuh kita dia ada ini hormon endorfin. Ya betul kan? hormon. Dia naikin yang rasa senang lah happy, ya, bahagia gitu ya. Nah itu juga nih. Jadi keren banget tema Hari Kesehatan Nasional ini HKN ini mengenai gerak bersama. Gerak bersama, sehat bersama. Sehat bersama. Ih luar biasa. Udah sampai mana geraknya? Jangan mager. Ayo. Ayo, udah berapa gerak hari ini ataukah masih di tempat tidur? Aduh, jangan ya. Kita harus bikin klub juga ya, anti mager ya. Boleh, Dok. Saya daftar. Klub Yang anti penting mager. motivasi aja dulu ya kita ya. Yang penting Ya. niatnya aja dulu. Ya sambil dieksekusi dong tentunya. Oke, mengenai gerak bersama sehat betul ya? Gerak bersama sehat bersama. Ini tuh sebetulnya maknanya tuh apa sih, Dok? Iya, selalu ya setiap tahun memang kita memperingati HKN dengan berbeda-beda tema ya. Dan intinya tentunya peringatan HKN itu kan mengingatkan lah kita insan kesehatan bahkan masyarakat luas untuk melakukan sesuatu gerakan bersama sesuai dengan tema yang ada. Nah, saya kira dari pusat ini membuat tema gerak bersama, sehat bersama ada beberapa latar belakang. Yang paling mencolok itu ya, kita tahu kan Riskesdas terakhir 2023 kalau tidak salah.
angka aktivitas fisik kita tuh ringan banget. Memang lebih tinggi dari sebelumnya, tapi 30% penduduk Indonesia itu aktivitas fisiknya yang mencapai nilai yang normal lah, atau setengah jam setiap hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita tidak gerak, maka tentunya tidak olahraga ya, maka ada tumpukan lemak. Lalu juga penyakit-penyakit makin tidak terkontrol. Betul. Paling tidak kan olahraga itu salah satu standar keimanan terhadap kesehatan lah. Kalau olahraganya sering, berarti dia aware terhadap penyakit-penyakit yang ada kan ya. Kalau dia berusaha sehat, berarti dia aware dengan penyakit. Tapi kalau dia tidak ada keinginan olahraga, ya penyakit yang ada pun dia nggak akan aware. Betul. Dia bisa lepasnya gitu, nggak kontrol, nggak minum obat, nggak makan sesuai dengan anjuran ya. Tapi kalau dengan olahraga yang belum datang dia bisa cegah, yang sudah datang dia bisa kelola, paling tidak itu. Jadi ada 3 fungsi sebetulnya, atau 3 tujuan. 3 tujuan. Apa aja tuh, Dok? Pertama awareness, udah saya sampaikan ya. Iya, jadi mengingatkan lah ya. Lalu yang kedua engagement itu mengajak gerak bersama, sehat bersama, itu ajakan kan bareng, jadi nggak bisa sendiri. Jadi lari yang terbaik itu bukan lari sendiri, tapi lari berpasangan. Yang paling bagus itu lari dengan pasangannya, tapi bukan kawin lari ya. Itu agak PR ya, Dok. Kalau misalnya lari berpasangan aja PR, gimana kawin lari itu jangan. Itu jangan ya. Mending kita pilih yang tadi aja, yang pertama tentang lari bersama pasangan. Lari bersama pasangan. Dan yang ketiga tadi tujuannya adalah edukasi. Ya. Jadi pertama, kalau dia belum aware, dia belum mau bareng gitu untuk melakukan perubahan aktivitas fisik, paling tidak kita sudah menyampaikan, mengedukasi ya. Kapan lah realisasinya, yang penting sudah. Kan kalau strategi promosi itu dari tahu menjadi mau, menjadi mampu kan. Iya. Dari tahu mau mampu. Edukasi dulu bebarengan, akhirnya dia bisa mandiri untuk hidup sehat. Nah, yang penting kita motivasi dulu gitu ya. Ayo, iya, dan konten-konten itu mah bukan ngebanggain diri, tapi ngajak orang lah. Nah, itu sebetulnya bukan kita mau ria, bukan mau kita lihat nih 10 kilo ria. Ya, tapi ya, Dok, mungkin bagi orang-orang di luar sana 10 kilo itu udah luar biasa. Aku aja kayak lari gitu kan, 2 putaran lapangan Prawasari udah kayak gitu ya, capek gitu. Ini mungkin kalau 10 kilo tuh berapa keliling kira-kira? Itu kalau 1 kilo kurang lebih 3 keliling. 3 keliling. Itu udah ngap-ngapan. 30 keliling ya. Udah nyap-nyapan banget ini. Nah, tapi tetap harus ini ya, pemanasan dulu, lalu mengontrol lah ya. Kita jangan terlalu memforsir ya. Lalu juga ada nanti peregangan di akhir ya. Pokoknya motivasinya apa aja, yang penting kita bergerak dulu. Yang penting kita olahraga dulu. Entah nanti motivasinya ya biar sehat, atau mungkin biar kelihatan orang bahwa kita keren untuk olahraga. Tapi jujur bisa gitu. Saya ada motivasi yang jangan-jangannya curang juga sebetulnya ya. Jadi apa motivasi olahraga tuh biar beres olahraga saya bisa makan banyak dan enak. Oh, jadi dikosongin dulu ya, Dok ya. Betul. Jadi kita harus capek dulu. Jadi nggak merasa berdosa lah ya makan 600 kan tadi udah kilokalori gitu. Kan tadi udah lari. Saya udah olahraga. Jadi sekarang nggak apa-apa, kita isi lagi tenaga. Jadi itu balance antara hobi makan dan hobi olahraga. Betul itu betul. Nah ya, yang penting itulah ya, kita berusaha dulu aja. Ya gitulah ya. Dan di RSUD Sayang juga ada komunitas lari, kalau bisa lihat. Keren banget loh. Ya lumayan lah, tiap minggu ada aja 10 orang, 8 atau 7 orang lah ya. Tapi baru ya ini ya. Belum diresmikan tapi udah lumayan cukup banyak. Ya itu dia kan tadi geraknya bersama-sama. Kalau misalnya kita sendirian gak seru, mendingan sambil gosip. Gak boleh juga kalau gosip mah. Biasanya kalau cewek-cewek gitu, Dok. Gitu ya kan? Bisa aja ya. Kan gak usah lari ya, bisa jalan kaki. Dia tuh gini tau. Iya masa sih, kan dia jadi termotivasi gitu, Dok ya. Karena pengen tahu. Tapi jangan ya, supaya kita seru-seruan aja bersama dengan teman-teman. Mungkin nanti Promkes harusnya paling depan ya. Oh, paling depan, Dok. Paling depan lah. Ada nanti. Tenang aja. Sama Bapak Ketua lah nanti. Kita siap untuk ikut maraton. Harus jadi agent lah ya. Iya, yang berkoar-koar tapi juga implementatif. Tuh, gitu ya.
Aduh, Gitu ini ya. Hidup motivasi sehat banget itu nih susah buat ya. diri susah Gampang banget, Dok. dikatakan, susah Betul. dilakukan ya. Nah, dokter punya tips nggak nih untuk pola hidup sehat ala-ala dokter? Ya, kalau saya sih di usia begini memang harus udah ini ya. Jadi sudah menjelang mau 50 gini kan, kita selalu berpikir bahwa apa yang kita dapatkan ini kan sebenarnya investasi ya. Investasi itu kan sesuatu yang menguntungkan di masa sekarang dan masa depan dan harus dijaga. Betul. Kayak harta gitu kan kita jaga ya, kita kunci segala macam. Ini tubuh kita sendiri kadang-kadang dilupakan. Betul. Jadi yang diinvestasi biasanya kan otak kita, kepintaran dengan sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Tetapi bahwa modalitas yang lain yaitu hidup sehat atau kesehatan kadang-kadang suka seringnya itu suka dihiraukan lah ya. Betul. Dan memang kebiasaan kita nih orang-orang yang sibuk lah ya dengan pekerjaan, pada sibuk semua, hektik, itu merasa saya udah lelah lah dengan kerjaan, padahal kerjaannya duduk berpikir gitu ya. Ada sih kalori yang terbuang ya. Iya. Cuman kan biasanya yang masuknya juga rapat kan suka ada konsumsi sebagainya. Iya. Itu yang masuk lebih banyak. Jadi menganggap bahwa udah cukup, saya udah cukup capek lah dengan kerjaan, jadi saya nggak perlu berolahraga. Nah itu yang salah sebetulnya ya. Tetap olahraga itu harus, karena kan energi yang dikeluarkannya berbeda lah ya. Kita mau balance pengeluaran, balance output, atau imbalance, mau lebih tinggi. Kalau mau nurunin berat badan kan memang harus defisit ya, energi yang keluarkannya harus lebih banyak. Jadi atas dasar itu, dan semua penyakit itu kan dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita makan sih ya. Betul. Kalau betul. kita istirahat tanpa ada gerak kan pasti nanti di persendian lah atau lemak-lemak yang menjadi nanti kadar kolesterol gitu tinggi, terus nanti jadi hipertensi dan lain sebagainya. Apa yang dimakan dan apa yang dilakukan. Jadi ya saya sih berpikir kita harus jaga loh dari sekarang, tapi ya pelan-pelan. Dan yang paling penting itu harus ada partner loh. Kalau partnernya nggak ikut juga kan sendiri gitu ya, harus bawa pasangan lah istilahnya ya. Terima kasih dong motivasinya. Atau teman sekantor. Tuh teman sekantor, nggak perlu pasangan banget lah ya guys. Ya, yang penting belum kan? Iya. Iya, nggak usah diperjelas. Oke. Atau komunitas kayak kalau di Cianjur ada Urang Cianjuran gitu, banyak lah ada komunitas lari kan. Ya ikut gabung. Sekarang seru-seru sih ya dok. Ngelihat sih perkembangannya juga udah cukup berkembang lah ya. Mengenai komunitas-komunitas olahraga gitu kan. Di RSUD Sayang juga bukan hanya lari, ternyata banyak juga cabang-cabang olahraga loh. Ya ada keren futsal, banget. bola, futsal, bulu tangkis, biliar, tenis meja, banyak bulu tangkis. Ya. Jadi memang apapun lah ya. Bisa tersalurkan lah ya kan, karena sebetulnya kalau misalnya ngomongin soal jam kerja mah kita masih ada waktu untuk harusnya setengah jam lah ya. Harusnya lah ya. Harusnya nonton YouTube aja bisa 1 Iya jam. betul. Kita bisa loh kan gitu. Sambil nonton juga. Iya. Ini aja kan gitu kan, gadget aja itu tuh nggak kerasa. Padahal kalau misalnya kita sambil yoga atau misalnya workout 30 menit cukup ya dok. Karena biasanya juga dokter menyarankan tuh nggak harus yang berjam-jam untuk olahraga. Cukup lah. 30 menit. 30 menit. Ada standar internasionalnya sih, ada aktivitas fisik yang aktif, sedang dan kurang aktif. Itu biasanya dari langkah kaki. Kalau mau gampang ya, misalkan 10.000 ke atas itu aktif, bagus tuh. Kalau 7.500 sampai 7.500 sampai 10.000 itu cukup lah ya. Tapi di bawah yang 7.500 itu yang kurang ya, harus ditingkatkan. Makanya jalan-jalan lah. Misalkan kalau mau ke supermarket mau beli telurnya gitu ya, tapi 5 keliling baru ambil telur. Ya juga, ini ide bagus. Kan ada di handphone juga, bener, ada betul, aplikasinya, ada Starva, ada banyak lah ya aplikasi banyak. ini ya. Aplikasi sehat bugar juga ada, Kemenkes bikin, banyak lah. Atau mungkin kalau misalnya mager, kadang kalau saya lebih ke workout di kamar aja sih dok. Bagus. Itu juga jadi ngeliat handphone sambil workout gitu kan. Iya tuh. Ala-ala aja. Yang penting kita gerak, itu motivasinya ya, harus bergerak. Karena itu juga besar kalori yang keluar tuh. Abis itu kita makan lagi bakso dong. Iya. Apalagi kalau hujan, udah balance kalori ya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak dosa. Yang penting bugar. Nah, yang penting kita gerak dan olahraga dulu gitu. Sekarang ngobrolin soal program-program deh dok, tentang kesehatan.
apa aja sih program-program di RSUD Sayang yang mungkin kan selama ini warga Cianjur taunya kita berobat aja gitu kan ke RSUD Sayang karena rumah sakit gitu kan. Biasanya orang-orang tuh kayak udahlah ke rumah sakit mah pasti kalau misalnya nggak berhubungan dengan sakit ya ya begitulah gitu ya. Nah, apa aja sih Dok program-program yang mungkin mau dokter share nih, ternyata di RSUD Sayang tuh ada program yang luar biasa. Ya. Sebelum kita ambil program rumah sakit, saya juga lupa tuh tadi menyampaikan bahwa di momen HKN juga Pak Menteri, Pak Menkes itu menyampaikan ada 3 program utama unggulan di 2025 pemerintahan kabinet yang sekarang ya. Merah putih ya. Merah putih mencapai Indonesia Emas 2045 kan ya. Nah, ada 3 program. Yang pertama itu screening kesehatan dasar. Screening kesehatan dasar. Screening kesehatan dasar karena kita tahu banyak silent killer ya. Hipertensi kan silent killer, nanti jantung silent killer, stroke juga silent killer, kanker juga ternyata jadi silent harusnya bisa dideteksi ya. Jadi pemerintah akan meningkatkan upaya untuk deteksi dini. Dasar. Itu tadi dari hipertensi, tensi berarti kan, tensi, kolesterol, asam urat, dan gula darah. Jadi untuk menjangkau hipertensi, diabetes mellitus, lalu penyakit juga kanker. Untuk perempuan kan ada IVA test kan. Lalu untuk laki-laki mungkin pemeriksaan paru-paru mencegah kanker paru. Lalu program yang kedua, dan ini untuk di Cianjur itu udah ada CKAS ya. CKAS. Iya, ini juga CKAS keren banget ini ya. Kita digagas pada saat itu tuh CKAS. Lalu yang kedua programnya adalah penanggulangan pencegahan TB itu TBC. Nah TBC, itu program secara pusat ya. TBC itu ternyata Teh Gisel nomor 2 kita terbanyak di dunia setelah India. Nomor 2, dan kita kontribusi 10% dari seluruh kasus baru TB. Taruhlah kasus baru 10 juta, 1 jutanya di Indonesia itu. Waduh. KTP-nya Indonesia itu. Aduh. Yang India saya lupa apa 20% atau berapalah di bawah itu. Tapi 10% dari seluruh negara di dunia yang ada itu kan luar biasa besar kan. Besar sekali sih. Besar. Memang penduduknya besar, tapi persentase kontribusi kita terhadap TB juga sangat besar. Maka di Indonesia itu dari 100.000 penduduk itu 300-an yang terjangkit TB ya. Kalau primernya sepertiga loh. Terpaparnya itu sepertiga orang kena. Kalau menjadi penyakitnya itu 300 per 100.000. Jadi kalau Cianjur berapa ya? 2.500.000, hitung coba berapa? Kali 25. Ya sekitar lah. Berarti ada ya sekitar 6.000 7.000 lah ya setahun ya. Yang terjangkit itu kan itu angka yang besar. Angka yang besar sekali, Dok. Pertama dari obatnya, belum tentu dia dapat obat spesifik, dia belum tentu tidak resisten. Belum lagi kalau resisten. Berapa banyak hari kerja dia juga, berapa banyak biaya yang dia keluarkan meskipun BPJS lain sebagainya lah ya. Tapi kalau dia nggak kerja, dia libur, ngejangkitin yang lain itu besar. Nilai ekonominya besar banget. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yang inline dengan kita ya, itu meningkatkan standar rumah sakit. Tapi kalau nasional itu daerah terpencil dan perbatasan lah ya. Terpencil dan tertinggal serta perbatasan. Kalau Cianjur berarti kita paling tidak harus kalah sama terpencil ya. Iya. Jadi kita harus juga punya semangat untuk memperbaiki. Nah, untuk perbaikan itu kita ambil programnya dari nasional juga, yaitu KJSU KIA, kanker, jantung, uronefro, satu lagi saraf dan kesehatan ibu dan anak, TB paru juga ada, jiwa juga ada. Jadi rumah saya sekarang lagi concern ke sana. Pertama di tahun 2025 kita KJSU-nya. KJSU-nya ya, Dok ya. Dengan radioterapi. Jantungnya dengan cath lab, uronefro dengan pengadaan kemampuan untuk melakukan terapi ISWL non operatif untuk batu saluran kencing yang biasanya harus dibuka ya dokter Fajar tuh, nanti tinggal dikeker, tembak, luruh langsung. Sehari udah selesai pulang pasiennya. Sama saraf ya, sama saraf kita akan fokus ke sana. Selain juga yang KIA itu juga mulailah kayak picu, kita
coba tingkatkan, lalu ventilator anak itu juga kita tingkatkan terus. Dan juga bukan hanya program-program yang tadi yang sifatnya sangat penting prioritas, yang lainnya kita lagi coba nih sekarang Teh Gisel untuk meningkatkan juga kunjungan dari poli eksekutif. Jadi ada bisnis-bisnis lain yang sebelumnya belum pernah kita coba sekarang diseriuskan lah ya. Targetnya tentu nanti masyarakat punya pilihan lah. Apalagi yang punya triple double asuransi selain BPJS, dia bisa alternatif menggunakan asuransi yang lain. Betul. Wah, keren banget ini. Kayaknya RSUD tuh lagi lari juga. Lagi banyak cita-cita lah ya. Tapi kan larinya tapi lari juga gitu. Ini keren. Ini juga jadinya sambung menyambung menjadi satu. Iya. Gitu kan. Selain temanya harus bergerak dan harus bersama-sama gitu. Tentu saja RSUD Sayang juga dilihat dari program-programnya luar biasa. Kita doakan bersama warga Cianjur supaya ini semakin ini akan diberikan kelancaran dan kemudahan, karena ini juga tentunya untuk kita semua yang ada di RSUD yang di Cianjur ya. Di masyarakat. Betul. Keren luar biasa. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Gitu ya? Wow, banyak banget. Ada 90. Kayaknya tadi sempat 100 orang deh yang nonton. Ini apakah harus setiap podcast bersama dokter bersama Pak Direktur nih, kayaknya banyak fansnya Pak Direktur nih. Oke, aku akan coba bacakan satu persatu pertanyaannya. Boleh di-highlight dulu? Oke, olahraga apa yang cocok untuk usia 40 tahun, Dok? Olahraga cocok usia 40 tahun ya. Itu tergantung nanti kesehatan sendi ya. Kalau ada obesitas, overweight, obesitas juga dilihat nanti apakah sendinya itu cukup untuk menopang. Tapi untuk 40 tentu saya tidak sarankan olahraga dengan aerobik yang tinggi ya, yang tempo intensitas yang tinggi ya. Seperti sepak bola, futsal itu dikurangin lah, kayaknya udah nggak cocok banget lah ya, nggak cocok. Lalu kecuali untuk happy aja ya, tapi untuk serius saya kira di line terakhir lah, di dasar lah kayaknya. Nah lebih mungkin ke olahraga berenang, lari atau jogging lah ya, jogging atau workout. Workout bagus tuh karena dia kan nggak umumnya tidak terlalu menambah beban ya, dia hanya menggerakkan, dia lebih fleksibel dan juga merangsang massa otot dengan tumpuan berat badannya sendiri kan kalau workout ya. Ya, itu ya, saya bukan ahli olahraga tapi pengalaman kira-kira begitu. Nah, iya. Tapi mungkin juga ini tuh ada hubungannya sama screening juga mungkin, Dok. Nanti bisa juga disambungin sama gimana sih kondisi badan kita. Ya boleh laksanakan pemeriksaan kesehatan saja dulu. Tentu saja ke RSUD Sayang ya. Nanti bisa konsultasi bersama dokternya. Kira-kira apa nih, Dok? Sarannya itu akan jauh lebih maksudnya kita lebih tenang lagi lah gitu ke atas saran dari biasanya kalau sama dokter tuh nurut. Tapi yang penting gradual, bertahap lah ya. Iya. Sama kontrol lah ya. Iya, dan konsisten, Dok. Konsisten. Gitu. Konsisten. Mending seminggu sekali dulu, nanti seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi bertahap lah ya, nggak usah langsung gitu. Oke, ada lagi dari F.Dequaris. Dok, bagaimana ini nakes kayaknya membagi? Iya, ini banyak rekan-rekan nakes nih. Dok, bagaimana membagi waktu antara bekerja dan olahraga, terutama untuk para nakes? Wah, tuh ini. Iya. Nakes, dokter, perawat ya, sama-sama sibuk lah semua ya. Di sini juga nggak berhenti ya. Ibu sebetulnya atau Bapak bisa nanti juga mengontrol, kan sekarang udah banyak tuh yang canggih-canggih ya, smartwatch yang murah canggih juga banyak. Jadi mengontrol berapa lama sih berdiri kita gitu ya, berapa jam, bagusnya sih 2 jam. Lalu jalan kita, langkah kaki. Jadi untuk para nakes ya silahkan nanti diukur berapa lama berdiri, berapa lama jarak. Nanti sebelum pulang tuh targetnya kan 7.500 atau 10.000 lah ya. Itu tinggal kurangnya ada berapa tuh, tinggal jalan-jalan aja. Kalkulasi sebelum nyampe rumah atau nyimpan kendaraan, sebelum masuk rumah jalan-jalan dulu keliling komplek gitu ya. Tuh. Atau sebelum berangkat kerja jalan-jalan dulu. Atau kalau jaraknya dekat dengan rumah ya jalan kaki aja pulangnya atau berangkatnya. Jadi kita punya
normalnya kan 7.500 sampai 10.000 langkah per hari. Saya kira mudah lah. Dulu sih memang olahraga patokannya, tapi kalau sekarang kan aktivitas fisik. Nah, jadi boleh apapun yang menambah aktivitas fisik. Biasanya nyuci mobil ke salon mobil ya nyuci sendiri atau lumayan 250. Nyetrika seember. Ya mah harudang langsung ngoprot. Oh, itu ngoprot langsung. Bisa tuh atau ngepel gitu. Iya, betul. Ini ya, banyak alasan sih sebetulnya. Iya, betul. Cuman ya banyak cara. Harus inilah, banyak cara juga. Banyak cara juga. Salah satunya Grisel juga pernah dong kayak ini ngapain ya? Kayaknya aku harus olahraga nih, gerak aja. Ya udah naik turun tangga. Iya, 10 kali. Mantap, iya, langsung ngegeter. Geter. Tapi jadinya yang penting gerak gitu. Yang penting gerak. Cari yang murah-murah lah, nggak usah ke gym, zumba, nggak usah lah. Ada lapang sedikit, tangga sedikit. Nah, iya itu lumayan juga. lumayan juga ya. Pokoknya nggak ada alasan untuk mager lagi, oke? Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Yulia _Susanti 06. Ini Ibu Chan. Ya. Bagaimana caranya biar nggak mager, Dok? Sama pertanyaannya ini. Iya. Benar. Jadi ya memang harus punya klub anti mager itu ya. Iya Dok kayaknya. Pertama sih harus punya ini dulu ya. Kita outputnya apa sih olahraga ya? Mau berat badan atau mau bugar ya atau mau menjaga kesehatan. Ya harus ada lah kita targetnya. Harus ada motivasi apa gitu ya. Apa. Lalu yang kedua harus punya juga teman-teman yang satu irama lah. Ya, yang support sistemnya gitu. Yang sama lah ya, mau anak, mau istri, teman sekantor atau komunitas itu ya. Atau kita ayang. Masuk aja ke sana tuh, masuk, liatin, lama-lama juga tergoda nanti. Ya, betul. Meskipun jarang lari, tapi kita masuk grup lari kan lama-lama jadi lari juga gitu ya. Lalu selanjutnya juga ya memang perlu juga ya ada nanti memperhatikan juga harus ada istilahnya kita ada reward, self rewardnya lah ya. Misalkan yang ringan-ringan ya, saya mau beli sepatu nih, tapi saya harus misalkan 1 bulan taruhlah 10 kilo atau berapa, nanti beli sepatu baru. Misalkan bisa gitu. Kayak gitu ya. Kalau teman-teman mampu ya nggak apa-apa daripada kita beli yang maksudnya hanya fashionnya aja ambilnya, tapi itu kan jadi motivasi ya. Iya, betul. Intinya ada motivasi ya, supaya kita juga jadi ada dorongan untuk melakukan hal itu. Iya betul. Dan harus kalau kata Pak Wadir tuh harus membuang yang negatif, mulai kerjakan yang positif. Ya. Adalah kunci, ya kan? Oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari ini Bapak ya, Bapak Jerry Fardian. Dok, kalau olahraganya yang paling ringan apa ya biar gak cepet capek dan sesak? Olahraga mulut. Kan eta mah jangan ya. Iya. Tapi kan mengunyah permen karet juga olahraga. Nah, iya betul, kecuali yang sugarnya nggak ada ya. Jadi itu olahraga Jerry untuk olahraganya yang ringan ya paling jalan kaki. Jalan kaki sih ya Dok ya. Jalan kaki, boleh lah jalan kaki, pergangan jalan kaki. Itu paling ringan lah ya. Dan kalau jalan kaki kan risiko cederanya juga kecil lah ya. Karena kita kan biasa lah ya jalan kaki mah ya. Kalau lari memang ada tambahan beban tumpuan ya. Tapi kalau jalan kaki kayaknya aman lah ya. Tawaf di RSUD sayang udah lumayan. Ya atau umroh ya tiap minggu ya. Kan umroh juga ibadahnya aktivitas fisik. Betul. Sa'i tawaf itu sa'i juga 3,5 kilo. Betul. Tawaf juga 3,5 kilo. Belum hotelnya jauh. Iya. 2 kilo itu bolak-balik 4 kilo. Biasanya gitu ya Dok ya. Jadi kita juga itu bergerak gitu. Bergerak. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Broheng. Izin bertanya Dok, untuk lari pagi apakah harus sarapan dulu atau sesudahnya? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Sarapan dulu atau sesudahnya? Oke, kalau beda-beda orang sih. Benar-benar ya. Tapi yang penting kayaknya nggak boleh langsung setelah sarapan ya. Iya, jadi kan biar nanti kali kiben kalau kata bahasa Sunda mah. Energinya kan tentu fokus di gaster ya pada saat itu kan. Betul. Jadi ya paling tidak setengah jam atau 1 jam setelah sarapan lah. Mau sarapan dulu nggak masalah sih. Yang penting meminum ya, jangan dehidrasi. Dehidrasi bahaya nanti kalau dehidrasi. Beda-beda sih. Biasanya ada yang terbiasa sarapan dulu gitu. Kalau misalnya memang lemes nih kira-kira ya sarapan dulu. Tapi tadi kasih jarak waktu gitu.
Ini bagus nih pertanyaannya nih. Apa Ada saja lagi. upaya yang mendukung HKN? Ada dari Bapak William 0506. Selamat Iya, pagi iya, Dok, bagus izin tuh. bertanya apa saja upaya RSUD Sayang untuk mendukung HKN 2024 dan bagaimana bentuk dukungan RSUD Sayang perihal TBC dan stunting ya. bagus. Wih, keren. Jadi memang HKN 2024 itu sebetulnya sakral ya buat kita ya teman-teman. Iya, teman-teman nakes biasanya. Biasanya ramai banget. Ramai banget Dok. Mungkin karena ini momennya yang tahun ini ada momen yang lebih ramai lagi. Iya. Pilkada lah. Iya, pilkada jadi takutnya serentak, ini ya Dok. Jadi memang biasanya digebiarkan lah ya. Tapi ya tahu apakah nanti kita lihat peringatannya seperti apa. Nah, khusus untuk TBC dan stunting. Jadi rumah sakit seperti kita ketahui kita sudah kemarin kredensialing dengan BPJS ya untuk pelayanan pemberian atau pengobatan rawat jalan dan rawat inap pada pasien-pasien dengan RO. Apa namanya? Reaktif obat dan yang non reaktif atau yang apa istilahnya MDR, TB MDR, jadi multi drug resistant. RO itu kan resisten obat ya. Jadi ada kewajiban kita sebagai rumah sakit Pratama di program KJSU yang TBC-nya itu kita harus mampu memberikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi yang sensitif obat dan bagi yang resisten terhadap obat. Nah, kita udah bisa dua-duanya tuh. Jadi kita sudah ikut program nasional. Nah, untuk stunting kita juga masuk ke dalam tim stunting kabupaten. Kan TPPS ya, tim percepatan penurunan stunting kabupaten. Beberapa teman ahli juga kita saat ini juga aktif untuk melakukan audit stunting di daerah-daerah ya, bukan di rumah sakit, bahkan menjangkau jaringan-jaringan pelayanan dasar di puskesmas, secara luas sekali lah ya, Kabupaten Cianjur gitu. Jadi nakes kita sudah terlibat secara langsung. Lalu juga sesuai dengan fungsinya rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan rujukan, untuk yang stunting ini memang pembiayaan harus gratis, Grisel. Jadi dibiayai oleh pemerintah, jadi tidak ada akses yang terputus dari masyarakat berkaitan dengan biayanya. Nah, termasuk juga pemberian makanan tambahan pasca perawatan. Dan itu ada formula khusus tuh. Jadi yang stunting gizi buruk itu ada formula khususnya. Kita yang berikan tuh, rumah sakit yang berikan dengan resep dokter spesialis tentunya. Nah, untuk perbaikan nanti di rumah. Jadi dibawa ke rumah, diberikan di rumah, dipantau, nanti kontrol lagi. Jadi kita sebetulnya sudah sangat komprehensif ya, konvergensinya kelihatan, komprehensif dan integratif ya dengan pelayanan stunting. Jadi mulai dari hulu hilir kita sudah berperan banyak lah rumah sakit, insya Allah. Insya Allah luar biasa. Semoga RSUD Sayang dan tim juga selalu sehat dan lancar ya dalam segala aktivitas untuk kemajuan Kabupaten Cianjur tentunya. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Herdi_Herdiana. Pertanyaannya susah-susah, curiga ini. Kayaknya mumpung cina ya, kayaknya mumpung cina gitu. Mumpung Pak Direktur kapan lagi? Atau teman-teman kita ini ya. Makanya susah-susah. Kapan lagi ngerjain saya. Ngerjain cuma. Oke, Dok, kalau olahraga yang paling efektif untuk menurunkan berat badan berdasarkan pengamalan dokter, olahraga apa selain lari, Dok? Workout juga boleh. Workout. Setengah jam itu bisa 500 tergantung ya. Aduh, itu capek banget. Itu di YouTube banyak, mau ambil siapa lah, ada yang perempuan, laki, ada lah, bebas. Tapi 30 menit clue-nya menurunkan olahraga workout 50 kalori dalam 30 menit misalkan. Mau 600 kalori juga boleh. 500 biasanya ya, mau 300 juga ada. Jadi workout boleh Kang Heri, itu bisa di rumah ya. Iya, itu bisa di rumah. Lari bisa ya, yang penting kan kalau menurunkan berat badan ini kan imbalance kalori ya. Jadi harus ada defisit kalori. Iya, betul. Yang dimakannya berapa, dihitung ya. Asupannya berapa, kita keluarkan berapa. Keluarkan berapa itu kan dari olahraga bisa kehitung. Lalu dari aktivitas kita, misalkan aktivitas ringan, sedang, berat, itu ada kira-kiranya lah ya. Ada rumusnya tuh, kira-kira kita keluar kalori balance-nya berapa, itu bisa dihitung sih. Dan kita harus defisit kalori baru bisa turun. Nah, kalau nggak
kalau nggak defisit ya nggak turun-turun. Nah, iya juga betul. Kalau saya nggak turun, karena kan tadi Karena habis olahraga bisa makan. makan. Tapi nggak apa-apa Dok, yang penting kita kan Masih bugarnya bugar dulu. lah, yang Tapi penting ya. Grisa juga punya pengalaman itu dulu waktu diet. Waktu diet itu workout itu cukup works di aku. Asik. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Vita Rosita 31. Assalamualaikum, izin bertanya Dok, punten, untuk penderita syaraf kejepit boleh gak olahraga lari Dok? Ya, yang belum terkoreksi begitu kan riskan ya. Ya. Riskan ya. Saya pikir maksimal juga mungkin sepeda lah ya, sepeda. Bisa mungkin jalan, tapi sepeda juga itu maksimal ya, tergantung nanti tingkat keparahan kalau belum dikoreksi ya saraf kejepitnya. Tapi memang secara itu mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke dokter ortopedi atau ahli olahraga. Itu berenang ya, baik itu jalan di kolam, Di kolam renang, di kolam renang ataupun berenangnya. Jalan di kolam renang juga kan mengurangi beban ya. Sebetulnya mengurangi beban, gravitasinya kan berkurang. Itu boleh. Tapi rada susah merenya. Rada hesenya kalau kolam renang kan jarang, kolam lauk masih kolam lauk. Nah, paling ya kalau saran saya sih mungkin jalan kaki lah kalau memang dia belum ini ya. Atau olahraga yang memang mengurangi seperti beban ini, mungkin untuk tangannya mungkin masih bisa dilatih ya. Karena kan tidak usah olahraga apapun kan sebetulnya bisa ini angkat beban juga. Kardio, non kardio juga bisa ngurangin berat badan. Kan ngurangin berat badan juga tidak hanya kardio ya. Angkat beban juga dia bisa mengurangi berat badan karena kalori yang dibutuhkan juga banyak di sana. Betul sekali. Dan mungkin Ibu juga bisa konsultasi dengan dokter syarafnya dulu kali ya Dok ya. Kalau bicep tricep mah bisa lah ya, nggak mengganggu saraf kejepitnya. Sepertinya ya kalau untuk lengan gitu ya, olahraga lengannya. Jadi nanti bisa dikonsultasikan saja dulu kalau misalnya kira-kira masih ragu gitu atau misalnya masih bingung gitu. Tapi kayaknya ragu. Ya udahlah ya. Memang untuk ini saya kasih jawaban yang meragukan. Oke. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang masuk Dok dari Bapak T Budi _man. Ini Pak Hadir ya. Ideal olahraga bagi karyawan di atas 50 tahun. Mirip tadi ya. Yang penting kan mengetahui potensi diri dulu ya, mengenal lah ya, kemampuan gitu ya, kemampuan dirinya gitu Dok. Kan Pak BGS juga lari aman tuh 42 kilo ya, karena dia memang fit bugar lah ya. Nah kalau ada penyakit-penyakit tertentu, persendian atau di penyakit yang kardiovaskuler atau di pernafasan, ya tentu disesuaikan lah ya. Begitu. Tapi yang jangan yang terlalu berat lah ya, kayak berat, ya bulu tangkis, futsal gitu, itu kan termasuk olahraga yang berat. Betul sekali, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Raya Sandi. Dok, izin bertanya, kalau ice americano sebelum lari bagus untuk kesehatan gak sih Dok? Ice americano berarti kopi ya? Iya. Tanpa gula bagus sih. Tanpa gula bagus. Iya. Ya. Itu juga bikin kan kenyang anyway. Nah, tapi ya hati-hati nambahin itu kan, kalau kopi kan nambah takikardia ya. Kalau untuk olahraga angkat beban sih beberapa pengalaman teman gitu memang ngopi dulu, kafein lah. Bahkan di itunya kan suplemennya ada kafeinnya tuh biar dia bisa lebih bersemangat ya. Tapi kan dia memang bukan kardio. Kalau lari kan kardio tuh. Jadi sih saya sarankan kontrol nadi juga. Jadi setelah minum itu ya kontrol nadi. Lalu juga kan teh kopi itu sifatnya juga dia diuretik juga ya, meskipun kecil ya. Mengeluarkan cairan lah melalui urin ya. Jadi hati-hati takutnya dehidrasi. Nah, ya menurut saya sih ice americano-nya setelah olahraga aja sih kayaknya. Ya lebih baik setelah olahraga lah ya, kan santai-santai kan, minum kopi mah santai, jangan olahraga. Jangan tapi kalau non kardio memang kafein itu butuh untuk lebih bersemangat lagi. Non kardio itu angkat beban. Itu biasanya suka pakai lah teman-teman yang olahraganya angkat beban. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk. Ini banyak banget nih. Grisa kita bisa lihat nih
dari pertanyaannya mereka sangat antusias dengan berolahraga ya. Hanya ada beberapa mungkin bisa mitos, bisa memang juga informasi-informasi, bisa juga memang mereka sudah tahu ininya punya penyakit apa, kayaknya ke depan kita perlu menghadirkan dokter olahraga, dokter Rizky ya. Dokter Rizky bisa ya. kayaknya. Oh dia senang olahraga dan ortopedi. Iya betul. Nanti mungkin kita akan atau dokter Risma. Dokter Risma ya, betul. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk? Oke. Dok ini banyak sekali pertanyaannya nih dok. Iya. Oke. Boleh. Gak apa-apa ya dok ya. Apa-apa, ini mumpung. Gak apa-apa. Yang mana lagi nih? Udah dikasih waktu. Ayo. Kita habiskan pertanyaan di sini ya. Ini sebetulnya rata-rata sebetulnya bertanya tentang olahraga apa sih dok yang boleh, olahraga apa sih? Sebetulnya kalau misalnya dari yang kemarin juga kita sempat bahas tuh sama dokter jantung dan Yayasan Jantung Indonesia kalau nggak salah. Sebetulnya kuncinya adalah betul kata dokter tadi, kenali potensi diri dulu. Ini kita mampu nggak nih melakukan olahraga ini? Sebetulnya olahraganya mau apa aja silahkan gitu. Yang penting kita mampu atau enggak. Dan satu lagi, tentu kalau misalnya ada yang berbagai penyakit nih gitu ya, itu harus konsultasi dulu seperti itu. Setuju. Mungkin ini karena ini banyak banget pertanyaan yang mirip dok, apa gitu kira-kira sama pertanyaannya apa? Bebas sih kalau misalnya, atau boleh, mungkin wargi Cianjur tuh punya masing-masing kayaknya punya olahraga favorit ya dok gitu. Nah itu tinggal disesuaikan saja. Oke, mana ada lagi nggak pertanyaan yang lainnya sebelum kita closing? Oh oke. Dari Fitriah Nuramdani. Assalamualaikum dok, izin bertanya, olahraga apa yang efektif buat pasien hemodialisa? Olahraga pasien hemodialisa, dia kan kendala di ini ya, nanti cairan tubuh ya. Tapi saya kira kan perlu juga otot-otot ya penderita atau teman-teman yang juga sedang menjalankan terapi ini. Juga saya kira tadi juga harus ditanyakan juga sama dokternya ya. Tapi untuk yang ringan-ringan jalan kaki sampai berapa kalori yang dia bisa keluarkan itu saya kira perlulah ya. Karena kan massa ototnya juga harus dibentuk ya. Maksudnya untuk mencegah penyakit-penyakit yang lain lah ya. Oke lah dia punya ini harus hemodialisa untuk ginjalnya. Tapi kan tentu penyakit persendian, penyakit degeneratif lain juga harus dicegah lah dengan olahraga. Tetapi takarannya tentu harus konsultasi lah ya. Nah, begitu. Kuncinya adalah konsultasi bersama dokter ya. Oke dok, seperti ini akan ada satu pertanyaan terakhir. Wah sayang banget, ini sebetulnya banyak banget pertanyaannya, tapi kita juga kejar-kejaran waktu ya. Gak apa-apa, nanti mungkin kita bisa tanyakan di lain kesempatan. Satu pertanyaan terakhir dari Bapak Moh Syahrul. Dok mau tanya dong, kalau sudah olahraga minum air dingin mineral bagus apa tidak? Nah ini juga jadi pertanyaan Grisel sepertinya dok. Minum air dingin mineral ya. Itu tuh gak tuh. Air mineral dingin itu adalah satu-satunya yang seperti surga setelah olahraga dan aktivitas panas-panasan gitu dok. Ya sih kira nggak masalah ya. Nggak jadi masalah yang yang berat. Silakan lah minum air dingin, yang penting ada rehidrasi lah setelah olahraga ya. Seperti itu. Jadi sah-sah aja sebetulnya ya. Sah-sah aja. Yang penting nggak lagi sakit gigi atau misalnya ngilu giginya terus dipaksa untuk nyeri tenggorokan. Gitu jangan kan. Itu mah balik lagi ke kemampuan diri ini, kira-kira kita bisa nggak nih mengonsumsi ini seperti itu. Dok ini aduh sayang banget udah lebih dari 30 menit. Sebetulnya waktunya 30 menit. Alhamdulillah ternyata nggak kerasa kan. Ya. Tapi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Siap. Tapi dok sebelum itu ternyata tadi juga udah kita sempat bahas ya, ternyata di HKN ini juga ada janji hidup sehat, saudara-saudara. Oh iya, janji hidup sehat. Nah betul. Itu di highlight. Apa katanya? Dok ajakin Grisel buat olahraga dong, jangan olahraga. Kata siapa? Grisel olahraga tuh udah Kang Opik, saya udah aja. Makasih loh Kang Taufik. Iya Grisel olahraga, tenang aja, tapi nggak pernah dipublish kok kalau Grisel. Soalnya Grisel mah lari dari kenyataan olahraganya. Tapi kalau energi kini mau olahraga kali ya. Enggak ada.
Karena udah capek energik duluan kitanya. Jadi sosial Kalau nari energi itu juga kan sebetulnya olahraga iya kan. sih, betul. Kayak yoga gitu kan. Iya, yoga. Nari yoga itu olahraga. Iya gitu. Soalnya kalau Grisel lari ke joglo teh pala laur mengkol kayak gini dong. Batagor atau enggak tahu pedas teh gini. Aduh itu udahlah. Jangan ngajak. Ya, Tapi nanti next Grisel akan lari deh ya. Jadi harus cepat pulang ya, habis olahraga pulang. Ya langsung pakai kacamata. Jangan nggak boleh lihat-lihat ya. Oke. Balik lagi nih Dok, ada kampanye janji hidup sehat. Nah ini keren banget juga nih, tips juga nih untuk warga Cianjur, nggak bosan-bosan juga. Karena sebetulnya kalau dilihat dari janji hidup sehatnya ini tuh sama dengan cerdik ya Dok ya. Cerdik. C itu cek kesehatan. Screening itu tadi boleh silahkan. Jadi ke RSUD atau ke rumah sakit juga bukan hanya untuk yang sakit saja, yang ketika sudah merasakan kesakitan yang parah luar biasa ya. Medical check up itu justru jauh lebih baik. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok. K-nya itu kelola cerdik. R. R-nya itu adalah bisa lupa. R-nya itu adalah rajin olahraga. Iya, rajin olahraga. Kemudian D-nya itu diet seimbang. I-nya istirahat cukup dan kelola stres. Kelola stres gitu ya. Wargi Cianjur. Nah, itu dia, itu salah satu kunci untuk pola hidup sehat. Mudah-mudahan dimanapun dan kapanpun wargi Cianjur ada tetap sehat walafiat. Sebelum closing Dok, adakah yang mau dokter sampaikan kepada wargi Cianjur? Silahkan Dok. Jadi kesehatan itu investasi. Kita kan secara nasional dan daerah kita ingin menjadi Cianjur dan Indonesia Emas tahun 2024. Generasinya pasti generasi emas dong. Tentu generasi yang sehat, produktif, dengan penyakit mungkin tapi terkelola semua. Betul. Dan bagaimana bisa mencapai itu ya harus hidup sehat dari sekarang dong. Ya, untuk mencapai tadi nilai investasi yang tetap tinggi. Percuma pintar, kerjaan bagus, tapi tidak sehat. Nanti nilai hidup produktifnya berkurang. Kan umur produktif sama umur hidup itu beda. Betul. Umur hidupnya bolehlah UHH-nya 74 tahun, 75 tahun, tapi usia produktifnya mungkin hanya 50 tahun. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus sama atau paling tidak beda dikit lah antara harapan hidup sama harapan produktifnya. Betul sekali. Hatur nuhun. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Dok sudah berkenan hadir di sini sama Grisel. Seru ya ternyata ya. Seru banget kan Dok. Nanti kita next ya Dok ya. Harus nih. Tolong langsung ini karena susah banget nih waiting listnya dari sekarang ya. Terus juga banyak banget yang nonton. Terima kasih pokoknya sekali lagi Dok. Terima kasih semuanya juga yang antusias, yang atensi ya. Makasih banyak, pertanyaannya juga keren-keren. Semoga dokter sehat selalu dimanapun dan kapanpun dan lancar dalam segala aktivitas ya Dok ya. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Saya Grisela Dita bersama dengan Dokter Irfan Nur Fauzi. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.